warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai kitab karya ulama lokal dari salah satu pondok pesantren yang ada di Ringin Agung, Kediri. Nah, ini kitabnya Sobat Klasik. Beberapa video saya sebelumnya saya juga pernah mengulas mengenai kitab karya yang menulis sama dengan kitab ini, yaitu Kiai Haji Maisur Shindi. Nah, saya sudah mengulas mengenai riwayat hidup dan salah satu kitabnya, dan hari ini saya akan mengulas lagi kitab beliau yang lainnya. Ya, kalau yang kemarin berbicara mengenai tentang sholat, korupsi yang sering terjadi ketika melakukan sholat. Nah, dalam kitab yang saya pegang ini tidak berbicara tentang hukum sholat lagi, akan tetapi kitab ini menjelaskan tentang tajwid, tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, seperti itu. Nah, kitab ini diberi judul yakni Tamhidul Bayan fi Tajwidis Sibyan. Nah, sehingga dari judulnya bisa didapatkan kesimpulan awal bahwa kitab ini berbicara atau menjelaskan tentang ilmu-ilmu tajwid yang dikhususkan untuk para anak muda atau para pelajar yang sedang awal mula belajar mengenai tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, atau dengan istilah ilmu tajwid, seperti itu. Nah, saya akan mulai masuk ke dalam naskahnya. Naskah kitab ini nggak tebal ya, bisa Sobat Klasik lihat ukurannya segini, dan isinya menurut saya lumayan lengkap untuk para pemula ketika ingin belajar mengenai ilmu tajwid, seperti itu. Nah, di halaman pertama naskah ini ada pengantarnya. Pengantarnya sebutnya beliau mengistilahkan memberi judul yaitu bukan muqaddimah. Biasanya kan pengantar diistilahkan dengan muqaddimah. Kalau pengantar di kitab ini diistilahkan dengan i'lan, pengumuman. Iklan kalau bahasa Indonesianya pengumuman, iklan bahasanya, bukan muqaddimah, seperti itu. Nah, secara garis besar naskah ini nanti bentuknya itu nadhoman. Nah, saya lihat beberapa kitabnya Mbak Maisur memang ada beberapa yang suka menggunakan penjelasannya itu menggunakan nadhom seperti itu, dan diantaranya salah satunya kitab ini. Kitab yang sebelumnya juga ada nadhom-nadhomnya ya. Nah, kitab ini juga sama, masih berbentuk nadhoman, seperti itu. Nah, kembali lagi ke muqaddimah atau iklan tadi. Di iklan atau pengantar dari Mbak Maisur ketika menulis kitab ini dijelaskan bahwa ada beberapa fungsi. Penjelasannya bukan muqaddimah. Biasanya kan muqaddimah sholawat kepada Nabi, lalu rasa syukur kepada Allah dan sebagainya. Akan tapi muqaddimah di sini iklan fungsinya bukan muqaddimah seperti itu, akan tapi menjelaskan tentang fungsinya, tujuannya apa disusunnya kitab Tamhidul Bayan ini. Nah, beberapa fungsinya diantaranya yang pertama, karena model penjelasannya masih sama dengan kitab yang sudah saya ulas sebelumnya, yaitu menggunakan bahasa Jawa ya, dengan bahasa Jawa dan tulisannya dengan aksara pegon. Yang pertama, gunane untuk lebih memadai. Nah, kadang dicampur, akan tapi Mbak Maisur ini kalau saya baca kadang dicampur Jawa, kadang juga bahasa Indonesia, sehingga tidak selalu menggunakan bahasa Jawa sebagaimana kitab yang sebelumnya. Nah, kalau kitab ini sudah campuran bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Nah, fungsi pertama gunanya adalah untuk memadai sebagai wadah untuk para pelajar, para orang-orang, para pemula ketika belajar tajwid. Nah, kalau di sini para pelajar tentang ilmu iqlal,
mengenai huruf-huruf mutajanisen dan mutaqaribain dan dalam ibdal. Nah, itu fungsi pertama sebagai wadah para pelajar pemula belajar ilmu iqlal tentang huruf-huruf mutajanisen tadi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengantar para pelajar terhadap ilmu tajwid pada tingkatan ibtidaiyah. Tingkatan ibtidaiyah itu tingkatan awal, tingkatan permulaan ketika belajar ilmu agama seperti itu. Pada tingkatan ibtidaiyah yang diambil, susunan atau naskah ini disusun itu ada beberapa referensi yang menjadi acuan untuk Mbak Maisur, dan di sini disebutkan diambil dari beberapa kitab, diantaranya yaitu Tuhfatul Atfal dan juga Al-Jazariyah seperti itu. Nah, sehingga kitab tajwid Tuhfatul Atfal dan kitab Jazariyah itu menjadi salah satu referensi dari kitab Mbak Maisur Tamhidul Bayan ini. Nanti saya akan mengulas sedikit apa perbedaan dan persamaan yang melekat kitab Tuhfatul Atfal dan Jazariyah terhadap kitab Tamhidul Bayan. Dengan alasan tadi muncullah keinginan Mbak Maisur untuk menyusun dan merangkai tentang ilmu tajwid yang dikhususkan berbicara menjelaskan tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Makanya disebut dengan judul Tamhidul Bayan fi Tajwidis Sibyan seperti itu. Nah, itu pengantar atau awalan kalimat awal ketika membuka halaman pertama dari kitab Mbak Maisur ini, bertuliskan mengenai fungsi dari kitab tersebut. Kemudian halaman kedua ini barulah masuk ke muqaddimah. Muqaddimah sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab pesantren pada umumnya, yaitu tentang sholawat kepada Nabi, junjungan kepada Nabi, lalu juga rasa syukur kepada Allah seperti itu, dan penjelasan singkat mengenai isi kitabnya. Penjelasan isi kitabnya disebutkan dengan jelas bahwa akan berbicara tentang makhorijul huruf, sifatul huruf seperti itu, dan berbentuk nadhoman. Ini berbentuk nadmul jali yul fahmi lil murid kana lahu fil fani lil tamhid. Bentuknya nadhoman untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai ilmu tajwid, dan ditutup muqaddimahnya, nadhomannya ditutup dengan penjelasan mengenai manfaat. Semoga berdoa, Mbak Maisur berdoa di redaksi terakhir di muqaddimah, yaitu tentang agar orang yang belajar menggunakan kitab Tamhidul Bayan ini memperoleh kemanfaatan ilmu tentang ilmu tajwid seperti itu. Muqaddimahnya hanya terdiri dari satu halaman dan lebih satu baris di halaman berikutnya. Setelah itu baru masuk ke isinya. Sobat Klasik, sebelum saya masuk menjelaskan tentang isinya, saya akan menjelaskan dulu di bagian akhir. Kenapa saya loncat? Karena penjelasan di bagian akhir ini masih ada keterkaitannya dengan tujuan atau pengantar dari disusunnya kitab Tamhidul Bayan ini. Mari kita lihat sama-sama ya Sobat Klasik. Silakan Sobat Klasik menyimak apa yang saya sampaikan. Di paling akhir, bahasan paling akhir setelah isi yang terdiri dari 66 halaman, kemudian naskah ini menjelaskan ulang tentang kitab Tamhidul Bayan. Sebenarnya kalau saya nyebutnya ada penegasan dari Mbak Maisur tentang disusunnya kitab Tamhidul Bayan ini. Ditulis di sini tapi menggunakan nomor halaman mulai satu lagi karena sudah tidak lagi berkaitan dengan isi materinya, tapi berkaitan dengan
kenapa disusunnya, fungsinya untuk apa disusunnya kitab Tamhidul Bayan. Nah, di bagian akhir ini sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau pengantar yang awal tadi menggunakan bahasa Indonesia, kalau yang akhir ini mulai sebagaimana kitab-kitab Mbah Maisur pada umumnya yang lainnya, yaitu menggunakan bahasa Jawa dengan aksara pekon. Nah, kitab Tamhidul Bayan iki ora kok disusun sekedar kanggo dasare tajwid sibyan. Oh, iku ora, enggak. Berarti tujuannya bukan hanya sekedar untuk pelajaran bagi para pemula. Nah, balik kitab Tamhidul Bayan iki disusun kanggo ngerapeti lan bunteti dalan menyeluruh lahan yuhillu bil makna, atau pepelon kang ngerusakake makna, kang terus menerus secara teliti, telaten lan rapi mulai tingkatan sibyan, bocah-bocah cilik nganti tingkatan martabat syuyuh. Nah, fungsinya dari kitab Tamhidul Bayan ini bukan hanya sekedar acuan atau pedoman bagi para pelajar pemula, para anak muda, namun fungsinya juga secara esensi, secara substansinya itu agar untuk bunteti, bahasanya bunteti ya, atau kalau dibahasakan apa, untuk para pelajar tentang ilmu tajwid ini bisa memahami, sudah ketika membaca Al-Quran sudah tidak lagi salah seperti itu, sudah benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dengan bahasa lahan yuhillu bil makna, lahan itu kan kesalahan ketika membaca Al-Quran yang tidak menggunakan ilmu tajwid. Nah, kekhawatiran Mbah Maisur ini saya bisa lihat dari redaksi yang digunakan, kekhawatiran ketika orang, utamanya anak kecil yang baru belajar, kalau tidak diberikan pelajaran tentang ilmu tajwid, maka nanti bisa jadi ketika membaca Al-Quran lama-lama yaitu meninggalkan ilmu tajwid, dan bacaan Al-Qurannya itu bisa jadi merubah makna dari Al-Quran sendiri, karena beda harokat nanti juga menimbulkan efek terhadap perbedaan makna seperti itu. Nah, itu yang saya tangkap dari redaksi yang disampaikan Mbah Maisur, keinginan Mbah Maisur, kekhawatirannya seperti itu. Nah, kemudian di paragraf berikutnya disebut ono kitab Iqna juz awal Shahifah 144. Nah, beliau mengutip dari kitab Iqna, yaitu yang menjelaskan seperti inilah, yasihu ayyatama qari'un wa huwa mayusinul Fatihah bi ummi intaha. Ora sah salate makmum qari makmum marang imam kang ummi. Nah, ini lebih menjelaskan tentang suatu contoh kasus ya. Nah, contohnya tadi ketika orang yang membaca Al-Quran lalu terjadi lahan dan bisa menimbulkan kesalahan, mana efeknya? Contoh kasusnya adalah ketika ada orang yang sholat dan itu berimam kepada imam yang tidak menggunakan ilmu tajwid ketika membaca Quran, terutama di sini adalah bacaan Al-Fatihah seperti itu. Nah, bahasanya dengan bahasa makmum, sholate makmum qori, makmum kepada imam atau disebut dengan qori di sini yang ummi. Nah, maksudnya apa qori dan ummi? Nah, penjelasannya seperti ini. Kang aran qori ya iku wong kang bagus olehe maca Fatihah. Nah, seharusnya imam itu harus bagus, baik, benar ketika membaca, terutama membaca surat Al-Fatihah seperti itu. Nah, tegese olehe maca Fatihah iku sak huruf-hurufe Fatihah mapan makhroje lan sifate, sukun lan harokate, tasdid lan dawa cendeke, tartib lan muwalate. Nah, ini sebelum saya ke Umi. Nah, yang disebut dengan qori itu adalah orang yang bagus membaca surat Al-Fatihah. Qori dalam sholat, orang yang bagus membaca surat Fatihah, yang ketika membaca Al-Fatihah itu bisa menempatkan huruf-huruf makhorijul huruf, sifatul huruf sesuai pada tempatnya.
dan juga tidak ada kesalahan dalam membaca sesuai harokatnya, baik itu tasdidnya atau panjang pendeknya, seperti itu. Itu yang disebut dengan qori menurut Mbak Maisur. Yang kedua, yang disebut dengan ummi. Nah, yang disebut dengan ummi ketika membaca Fatihah dalam sholat adalah yang pertama ini, yaitu ono salah sijine huruf kang ora bisa mapakake sifate. Nah, seperti orang ummi itu orang yang tidak bisa mendudukkan huruf, bacaan hurufnya itu sesuai tempatnya atau sifatnya. Nah, diberikan contoh Mbak Maisur tidak hanya sekedar penjelasan kasus tentang imam yang ummi yang tidak bagus bacaan Fatihahnya, tapi juga disebutkan contohnya seperti apa yang disebut dengan ummi itu. Contohnya seperti lafadz nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contohnya diambil contohnya yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di lafadz nasta'in kalau salah bisa jadi bacanya jadi nastangin lan sepadane. Nah, ini kan banyak terjadi ya di kalangan masyarakat, terutama di beberapa daerah membaca ain itu tidak sesuai dengan kedudukan atau makhorijul hurufnya ain, jadi bisa meleset bacanya nastangin. Nah, menurut Mbak Maisur ini yang disebut salah satunya dengan sebutan ummi tadi itu. Nah, kemudian contoh berikutnya yang disebut ummi adalah ana salah sijine huruf kang ora mapan makhroje koyok maca lafadz. Nah, ini seperti bacaan lafadz siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata ora bisa mapakake makhroje ro. Nah, ketika baca ro itu kalau di fathah sirata itu kan harusnya tebal. Ya. Harusnya tebal seperti itu. Nah, atau juga di sini juga dipaparkan ro, ketika membaca ro itu ganti hurufnya, ganti jadi kho, seperti itu dicontohkan. Atau contohnya juga ro bisa dibaca ganti makhrajnya jadi kho, maka bentuknya jadi sikhoto. Nah, itu kekhawatiran ketika terjadi terpeleset ketika membaca siroto. Nah, kemudian yang disebut dengan ummi yang ketiga, ana salah sijine huruf kang ing kono ditasdid ngale ora ditasditi, yaitu contohnya iyyaka na'budu, iyyaka ngale dadi iyyaka tanpa tasdid, atau waladdallin. Nah, ngale dadi waladdallin tanpa ada tasdid, seperti itu. Alasan yang keempat, ana salah sijine huruf kang dibuang. Nah, seperti Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, berubah jadi Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya itu gabung ke Maliki. Harusnya kan mimnya dua, Ar-Rahimi lalu Maliki, mimnya digabung jadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, minya nggak dibaca. Nah, kesalahan-kesalahan itu disebut Mbak Maisur dengan kesalahan yang orang qori tersebut disebut dengan ummi. Dan yang terakhir, ketika membaca an'amta berubah jadi an'amta. Nah, an'amta. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering sangat kontekstual ya. Contoh-contohnya karena beberapa masyarakat ada juga yang masih membaca bentuk lafadz-lafadz yang saya sebut tadi itu dengan kesalahan-kesalahan yang dijelaskan oleh Mbak Maisur, seperti itu. Nah, setelah membahas tentang kesalahan-kesalahan tadi, Mbak Maisur menekankan inilah tujuan disusunnya kitab ini agar terhindar, terutama bagi bacaan ketika sholat, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membaca surat Al-Fatihah, seperti itu. Nah, setelah menjelaskan mengenai qori dan ummi tadi, Mbak Maisur menambahkan dengan bentuk kontekstual juga di sini. Tanbih dengan istilah tanbihun. Ono ing alam saiki iki sekitar tempat-tempat ing Indonesia, ing pelosok lan ing kutha-kutha kaya-kaya wis ora ana wong kang
ora belajar wong kang rodoe bisa mung lahan sing yuhillu bil makna senajan melalui ta'allum iku salate ya sah mung kanggo wong mau. Nah, ketika ada orang ini yang sempat saya utarakan tadi, di beberapa daerah di Indonesia masih banyak yang membaca dengan model kesalahan tadi. Namun kalau kesalahan itu sudah belajar dan masih melafadzkan seperti itu, memang lidahnya sudah bentuknya seperti itu, maka dimakfu atau dibolehkan. Menurut Mbak Maisur nggak apa-apa, sah, sholatnya itu sah ketika orang tersebut punya kasus yang seperti itu. Anapun kanggo liyane iku ora sah senajan padha olehe umi, tetapi beda wujude huruf sing lahen. Lan kasebut ana ing kitab Iqna juz awal. Nah, masyarakat orang yang sudah belajar namun lidahnya memang sudah dari sananya seperti itu, atau ya memang sudah tidak bisa dirubah cara bicaranya, sudah belajar dengan benar, dengan tekun, dengan sudah belajar dengan sungguh-sungguh, namun memang masih seperti itu menurut Mbak Maisur sholatnya itu sah. Akan tetapi orang lain tidak bisa mengeneralisir atau memanfaatkan keringanan itu, sehingga perlu belajar dulu baru nanti bisa apakah memang lidahnya itu sudah tidak bisa dirubah untuk melafadzkan lafadz yang benar, ain yang benar, shot yang benar dan sebagainya. Nah, maka tidak sah sholatnya jika tidak diiringi dengan belajar. Dan Mbak Maisur mengutip lagi dalam kitab Iqna juga, di juz awal juga seperti itu. Nah, kemudian lan lamun lahan yuhillu bil makna mau tumibo ono ing liyane Fatihah. Nah, lahan kesalahan membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid maka menimbulkan efek kesalahan makna. Nah, itu juga bisa terjadi di lafadz-lafadz selain Al-Fatihah ya. Nah, ini dijelaskan koyok moco lafadz warasuluhu. Warasuluhu ini bisa jadi juga berubah domae, yang harusnya warasuluhu bisa dibaca warasuluhu. Nah, karena ini ya, banyak orang ketika melafadzkan rasul ada yang di dalam Quran kan ada yang rasul, ada yang rusul. Nah, itu harus bisa membedakan. Karena kalau secara umum kan bahasanya rasul kan rasul, nggak ada yang menyebut rusul, tapi jangan disangka bahwa dalam Al-Quran juga ada yang berharokat doma, jadi rusul seperti itu. Nah, kemudian gimana posisinya ketika ada imam yang membaca seperti itu tapi sudah atau ada orang yang sholat dengan model membacaannya itu sudah tidak bisa dirubah dengan kesalahan-kesalahan tadi, maka ada beberapa syarat. Nah, yaitu sudah belajar dengan sungguh-sungguh namun tidak bisa, atau yang kedua syaratnya sholatnya sah dengan syarat orang tersebut tidak tahu, orang ngerti yen lahan mau haram, nggak tahu kalau kesalahan ketika membaca Quran itu adalah dilarang, tidak boleh. Atau alasan ketiga utawa wong mau lali yen dheweke ana ing salat lupa ketika lagi sholat dan terjadi kesalahan dalam membaca. Nah, itu dimakfu dan sholatnya sah menurut Mbak Maisur. Dan yang keempat, utawa dheweke lali yen kalimat kan mengandung lahan iku lahan. Nah, bisa jadi orang tersebut lupa kalau bacaan yang dilafalkan ketika terjadi kesalahan maka akan menimbulkan kesalahan makna. Nah, itu bisa atau dimakfu oleh menurut Mbak Maisur seperti itu. Oke, itu tambahan dari Mbak Maisur. Menurut saya meskipun ditaruh di paling akhir tapi masih mendukung untuk memahami awal terhadap kitab ini tentang tujuan kenapa kok ilmu tajwid, disusunnya kitab Tamhidul Bayan tentang ilmu tajwid ini sangat penting, dan utamanya sasarannya untuk para pelajar remaja atau para pelajar pemula, karena agar
bisa belajar lebih awal untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau lahan dalam membaca Al-Quran nantinya, karena takutnya ketika sudah ilmu tajwid diajarkan, ketika para pelajar itu sudah dewasa atau sudah tua, maka kekhawatiran akan kesulitan ketika belajar makharijul huruf, menempatkan huruf sesuai tempatnya, yang nanti takutnya lidahnya tidak bisa dirubah seperti itu. Nah, makanya perlu untuk belajar sejak awal. Dan ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang paling awal untuk harus dipelajari oleh para pelajar, terutama bagi umat Islam, karena ilmu ini memang dikhususkan untuk cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, seperti itu. Oke, itu Sobat Klasik pengantar dari saya tentang kitab tajwid ini. Saya belum masuk ke isinya. Nah, silakan ditunggu, disimak di video saya selanjutnya yang akan berbicara tentang isinya. Tadi saya hanya menjelaskan tentang pengantar dan juga pentingnya ilmu tajwid menurut Mbak Maisur Cindy, seperti itu. Oke, semoga memberikan manfaat buat para sobat klasik dan lebih menyenangi, lebih menyukai untuk terus mempelajari kitab-kitab lokal karya ulama-ulama Nusantara yang masih sangat jarang terkuak mengenai naskahnya maupun isi-isinya, yang itu bisa direlevansikan atau bisa untuk dikaji secara terus-menerus di era sekarang. Seperti itu. Semoga memberikan manfaat. Simak video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.